Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diketik dulu nama dan kelasnya di kolom chat agar apa namanya eh, sebagai bukti kehadiran atau daftar kehadiran kalian untuk mengikuti pelajaran matematika kelas 12 TKJ. Oke, mari kita lanjutkan walaupun masih baru beberapa yang gabung baru berlima. Nah, mungkin yang lain nanti bisa mengikuti melalui apa namanya YouTube. Nanti akan saya putar saya akan unggah ke YouTube. Kalian nanti bisa melihat ulang. Jadi begini. Oke, saya ingin berbicara kembali terkait dengan probabilitas. Probabilitas. Kemarin kita berbicara itu. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan probabilitas, yaitu terkait dengan hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan. Tulisan saya kurang bagus. Jumlahan. Apa yang perlu diperhatikan? Apa yang perlu pertama yang perlu diperhatikan, jika ada peluang atau ini lambang atau ke dalam apa namanya? Dalam teori himpunan adalah union. A atau B, membacanya A atau B. Ketika kejadiannya itu tidak saling mempengaruhi, maka peluang A ditambah peluang B. Ini satu. Saya ambil contoh. Perhatikan betul, saya ambil contoh. Permasalahannya tidak saya tuliskan, namun nanti kalian ingat-ingat. Saya ambil contoh. Misal di dalam ruangan, di dalam sebuah ruangan, terdapat 10 pasien COVID-19. Ini dalam suatu ruangan. Misalnya ini kotak ini adalah ruangan. Terdapat 10 pasien COVID-19 yang terdiri dari 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ya. Saya ulangi lagi, nanti ditulis dengan bagus. Apabila di dalam sebuah ruangan terdapat 10 pasien COVID-19 terdiri dari 7 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian seorang dokter ingin memanggil 2 pasien berturut-turut. Jadi dipanggil 2 pasien. 2 pasien. Satu persatu atau berturut-turut. Saya kasih keterangan satu persatu. Berapakah peluang terpanggilnya seorang pasien pada pemanggilan pertama adalah laki-laki, atau seorang pasien pada pemanggilan kedua seorang perempuan. Ya. Saya ulangi lagi. Dokter ingin memanggil apa namanya? Eh, 2 orang pasien satu persatu. Jadi manggil 2 tapi satu persatu. Berapakah probabilitas yang terpanggil pada pemanggilan pertama adalah seorang laki-laki, dan pada pemanggilan kedua adalah 1 orang perempuan.
Ini pemanggilan pertama, ini pemanggilan kedua. Ya. Kemudian kita analisa seluruh kemungkinan yang bisa terpanggil pada pemanggilan pertama, tentu semua pasien ada 10. Jadi pada pemanggilan pertama, NS-nya ada 10. Ya. NA-nya ini berharap yang dipanggil adalah satu laki-laki. Laki-lakinya ada 7, berarti kemungkinannya untuk memanggil satu laki-laki ada 7 kemungkinan. Kenapa? Karena di dalam ruangan itu ada 7 laki-laki. Sehingga peluang kejadian bahwa yang terpanggil adalah seorang laki-laki adalah 7/10. Ya, perhatikan betul, 7/10. Ini pemanggilan pertama sudah dilakukan. Kemudian pada pemanggilan kedua, NS. Ini pasien sudah dipanggil 1. Maka yang belum terpanggil ada 9, tinggal 9 yang belum terpanggil. Sehingga seluruh kemungkinan yang bisa terpanggil pada pemanggilan kedua ada 9. Apa 9? Yang 1 sudah dipanggil, ya tidak dipanggil lagi. Oke ya, ini pada kejadian kedua. Maka NA kalau yang di HA atau NB pada kejadian yang kedua atau ruang kejadiannya ingin mendapatkan satu perempuan yang terpanggil. Perempuannya ada 3. Sehingga peluang kejadiannya ada 3/9. Nah, persoalannya dengan ini, hukum penjumlahan adalah peluang yang terpanggil seorang laki-laki pada pemanggilan pertama atau, saya ulangi, seorang yang terpanggil perempuan pada pemanggilan kedua. Ya ini tinggal dijumlahkan. Peluang A ditambah peluang B atau 7/10 ditambah 3/9. Nah, silakan kalian hitung sendiri. Bilangan pecahan ini, penjumlahan bilang pecah. Ini silakan hitung sendiri. Saya pikir ini tidak terlalu sulit. Ini tidak terlalu sulit. Silakan dihitung sendiri, ini dilanjutkan. Ya, saya kasih tanda merah. Nanti dicatat di buku, ini ada kelanjutannya. Terus diunggah masing-masing. Ya. Ini untuk hukum penjumlahan yang pertama, di mana kejadiannya tidak saling mempengaruhi. Saya akan memberikan contoh yang kedua. Yang pertama, Yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ketika peluang A atau peluang B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Ya, peluang A dan B. Misal saya ambil contoh. Berikut adalah data terkait pasien COVID-19. Ada laki-laki, ada perempuan, terus penyakit penyerta. Misal ada jantung, ada diabetes, ada alergi. Kalian catat benar-benar ini. L laki-laki, P perempuan, ini penyakit penyerta.
Ini jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan menderita jantung misal ada 30. Jenis kelamin perempuan menderita jantung ada 20. Misal nih, jumlahnya yang menderita penyakit jantung ada 50. Kemudian, jumlah laki-laki dan menderita penyakit diabetes, ini D, saya singkat D, diabetes. Misal ada 50. Perempuan dan menderita diabetes ada 10. Jumlah yang menderita diabetes ada 60. Laki-laki menderita alergi misal ada 20. Perempuan menderita alergi misal ada 40. Jumlahnya 60. Untuk pasien laki-laki ada 80, ada 100. Ini dijumlahkan tentu 130 tambah 50 tambah 20 ada 100. Jumlah pasien perempuan ada 70. Dari mana? Jumlahkan 20, 10 dan seterusnya. Sehingga totalnya ada 170. Nah, ini terkait misal data pasien COVID-19 di suatu rumah sakit misal. Dikasih keterangan sendiri nanti dalam catatan buku kalian masing-masing. Saya biar mudah saja, percepat. Saya ulangi lah ya, ini data dalam tabel ini merupakan data pasien COVID-19 di suatu rumah sakit yang terdiri dari laki-laki menderita penyakit bawaan jantung 30, perempuan menderita bawaan jantung 20, terus laki-laki menderita diabetes ada 50, perempuan menderita diabetes 10 dan seterusnya. Ini ngarang saja buat contoh gitu kan. Saya ngarang misalkan gitu. Nah, tentunya kalau mengamati pada kondisi yang sebenarnya ya tidak seperti ini datanya. Anda sesuaikan saja. Oke. Persoalan yang terkait dengan probabilitas hukum penjumlahan, di mana perbedaannya untuk yang kedua ini, cara penghitungannya, ketika ditanyakan berapa, ketika seorang dokter, saya ulang lagi ini persoalan yang mau dianalisa. Ketika seorang dokter ingin memanggil satu pasien, saya ulang, nanti dicatat. Ketika seorang dokter ingin memanggil satu orang pasien, berapakah probabilitas bahwa yang terpanggil adalah seorang yang menderita jantung atau berjenis kelamin laki-laki? Saya ulang lagi, saya bisa balik persoalan ini. Ketika seorang dokter ingin memanggil satu pasien, berapakah probabilitas bahwa yang terpanggil adalah jenis kelamin laki-laki, saya tuliskan L, atau dia menderita penyakit jantung, saya singkat C. Oke. Persoalan ini sama persis seperti penyelesaian rumus yang kedua. Bagaimana cara menghitungnya adalah peluang laki-laki yang terpanggil ditambah peluang yang menderita jantung dikurangi peluang yang yang berjenis kelamin laki-laki dan menderita jantung. Nah, ini dia. Sekarang bagaimana menentukan NS? NS, seluruh kemungkinan yang bisa terpanggil semuanya pasien ada 170. Berarti 170 ini semuanya berkesempatan dipanggil. Ya. NA pada laki-laki. Jumlah laki-laki ada berapa? Ada 50. Berarti 50 per 170. 50 dari mana? Jumlah pasien laki-laki. Oh sorry, jumlah pasien laki-laki ini jadi 100 nih.
ada 100. Ini laki-laki 100. Nah, ini jumlah pasien laki-laki ada 100. Oke. Ditambah seluruhnya ada 170, berarti NS-nya jumlah pasien yang menderita jantung ada 50. Ada 50 yang menderita penyakit jantung. Ini total yang menderita penyakit jantung, ini total laki-laki dikurangi gitu 170 yang menderita jantung dan berjenis kelamin laki-laki udah berapa? Ada 30. Nah, ini dia. Ada 30 lah, sehingga sekarang peluangnya dapat kalian hitung. Nah, 150 dikurangi 30, 120 per 170. Silakan disederhanakan sendiri. Oke, sekarang saya sudah memberikan dua pengertian terkait dengan probabilitas untuk hukum penjumlahan. Ini ketika kejadiannya ada dua, bagaimana ada kejadiannya ada tiga dan seterusnya. Tidak saya sampaikan. Silakan Anda cari sendiri di buku-buku dan yang lain-lain. Minggu depan saya ingin berbicara bagaimana hukum perkalian untuk kejadian majemuk. Kalau ada yang bertanya, silakan tanyakan. Saya cukupkan sampai di sini penjelasan terkait dengan nilai probabilitas menggunakan hukum-hukum penjumlahan. Ada dua hal. Yang pertama tadi adalah bagaimana kalian ada kejadian tetapi tidak beririsan. Mana yang beririsan itu tadi? Nah, ini yang beririsan. Laki-laki dia menderita jantung, namanya beririsan. Nah, kalau ini tidak. Yang pertama. Yang kedua, ketika ada yang beririsan. Oke. Ini saya sampai di sini. Kalau ada yang bertanya, silakan tanyakan. Silakan. Mungkin ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, silakan ketikkan nama. Dan kelas ini baru ada 8 yang mengetikkan nama. Padahal yang masuk ada, yang mengikuti ada 10. Sehingga 2 lagi. Silakan saya kasih waktu. Saya panggil satu-satu ya yang sudah ngetik. Siti Nurrohma, Febri, Dwi Ananto, Mulana, Monika, Fitriana, Ifza, Citra, Siti Fitri. Nah, Siti Fitri Nabila. Yang lain ditunggu ngetik beberapa menit lagi. Kalau tidak, saya cukupkan. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan untuk membahas hukum-hukum perkalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.